Ustadz Solmed akhirnya membuat klarifikasi atas tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan terduga pelaku dalam kasus pelecehan seksual sesama jenis atas santrinya. Klarifikasi tersebut dibuat Ustadz Solmed setelah salah satu akun sosial media belakangan ini mengaitkan inisial SAM yang disebut-sebut sebagai terduga pelaku pelecehan tersebut dengan Ustadz Solmed. Terkait kasus pelecehan tersebut, korban telah melayangkan laporan polisi atas terduga pelaku dan hingga kini proses hukumnya masih tengah berlangsung. Benarkah Ustadz Solmed menilai bahwa aksi mengaitkan dirinya dengan kasus tersebut sebagai salah sasaran? Ada apa di balik aksi Ustadz Solmed yang sampai membuat sayembara berhadiah 30 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil menyeret pemilik akun sosial media yang mengaitkan inisial SAM dengan namanya? Benarkah pula Ustadz Solmed mengenal sosok SAM yang dilaporkan oleh santri korban pelecehan tersebut ke polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Ustadz Solmed kini menjadi sorotan panas di sosial media setelah ramainya kabar yang menyebutkan bahwa ada seorang ustadz ternama yang berinisial SAM diduga telah melakukan pelecehan seksual sesama jenis kepada santrinya. Seperti diketahui bahwa kasus dugaan pelecehan terhadap santri oleh seorang ustadz berinisial SAM tersebut sudah dilaporkan ke polisi oleh korbannya dan kini proses penyelidikannya masih sedang berjalan di ranah hukum. Namun kasus tersebut belakangan dikaitkan dengan Ustadz Solmed oleh salah satu akun di sosial media, di mana menjelaskan bahwa inisial SAM yang dimaksud adalah diduga Ustadz Solmed. Mengetahui namanya ikut diseret-seret oleh akun sosial media tersebut, Ustadz Solmed yang ditemui tim Intens Investigasi tadi malam pun membuat klarifikasi. Tuduhan yang dibuat salah satu akun sosial media tersebut dibantah dengan tegas oleh Ustadz Solmed. Ia menilai tuduhan yang sempat heboh tersebut adalah salah sasaran. Bahkan menurut Ustadz Solmed, tuduhan tersebut bisa berefek akan merugikan banyak pihak. Seperti apa mungkin? Wah, saya mau biasa aja yang begituan. Namanya juga salah sasaran. Biasa. Kalau nggak salah sasaran ya harus latihan dulu. Latihan baca, latihan lihat, latihan amati. Bener nggak nih? Jangan main asal membuat postingan, yang postingan itu kemudian merugikan banyak pihak. Nah, sehingga terjadi hal-hal yang dirasa tidak sangat menyenangkan. Orang lagi ngopi ditembak petasan jangwes, yang ikut semua pada nembakin. Nah, tapi begitu bilang, oh ya maaf, salah tempat nih. Oh ya maaf Pak, balik lagi dia. Bukan saya itu. Yang dimaksud inisial itu ya orang lain. Meski menyadari efek negatif dari fitnah yang dilancarkan suatu akun sosial media atas dirinya, namun dari segi material Ustadz Solmed mengaku tidak merasa dirugikan dan tetap tenang menjalani aktivitasnya seperti biasa sebagai ustadz. Ditemui di sela-sela acara dakwahnya tadi malam oleh tim Intens Investigasi, Ustadz Solmed pun buka suara soal inisial nama yang menyeret dirinya dalam kasus dugaan pelecehan tersebut. Dengan tegas Ustadz Solmed menerangkan bahwa inisial nama tersebut berbeda dengan inisial namanya yaitu Soleh Mahmud Munawir, yang jika disingkat seharusnya adalah SMM, bukan SAM seperti yang tengah viral. Namun, Ustadz Solmed mengaku bukan kapasitasnya untuk menanggapi kasus dugaan pelecehan tersebut. Akan tetapi, secara mengejutkan ia menyampaikan bocoran terkait sosok yang dikaitkan dengan inisial SAM yang telah dilaporkan ke polisi terkait kasus tersebut. Ya nggak ada kerugian apa? Nggak ada. Kalau saya mah biasa aja.
Yang beginian mah buat saya kayak makanan naik daun buat promo gratis. Inisialnya udah beda, SMM, Saleh Mahmud Munawir, dengan SAM. Kan beda tuh, A ketemu M. Ustadz sendiri kenal nggak sih sama? Kenal, saya tahu. Yang lapor udah tahu kok. Dan yang lapor sudah ngasih tahu ini orangnya. Saya sudah tahu siapa orang yang dilaporkan. Tapi kan bukan kapasitas saya menyampaikan itu. Itu pasti kapasitasnya si pelapor atau penyidik ya. Walaupun saya sudah komunikasi, saya tahu yang lapor siapa, inisial SAM, dan saya tahu SAM itu siapa. Ya, SAM itu kan juga masih kalangan ustadz ya. Bahkan sudah di-spill kan, salah satu juri hafiz. Saya tidak terlalu mengenal, tapi saya kenal. Suka pernah mungkin muncul bareng? Ya di salah satu TV lah waktu itu ya. Karena kan kita TV kan pasti muter-muter aja orang-orangnya juga. Dengan nada suara yang terdengar bergetar diduga karena diselimuti rasa geram, Ustadz Solmed menilai bahwa fitnah yang dilayangkan akun tersebut kepadanya sangatlah keji. Namun Ustadz Solmed mengaku sudah mengantongi semua bukti kuat terkait dugaan fitnah tersebut. Bahkan ia sudah mengetahui sosok siapa sebenarnya pemilik akun yang menyeret namanya dalam kasus tersebut. Kini, Ustadz Solmed pun bersiap menyeret sang pelaku ke jalur hukum dengan pasal terberat. Lantas, akankah Ustadz Solmed masih rela memaafkan pemilik akun yang diduga menyebarkan fitnah atas dirinya bila ternyata mereka memilih jalur perdamaian dan menyesali perbuatannya? Oh iya, kalau akun yang memfitnah saya pasti saya laporkan. Jadi fitnahnya keji. Kalau selama ini saya dikatain apapun saya diam. Tapi fitnah ini keji. Anda bayangkan fitnah homo kepada anak kecil itu keji. Dan saya akan menuntut habis-habisan. Saya kejar kemanapun yang memposting dan membuat postingan atas tuduhan fitnah kepada saya. Bukti sudah kita kumpulkan. Bahkan saya udah tahu kok siapa di belakang itu. Pokoknya yang paling berat apa pasalnya, itu yang saya ambil. Ada undang-undang ITE kan? Oh, itu lebih berat lagi tuh. Ustadz akan maafin? Pasti saya maafin. Pasti saya maafin. Namanya orang Islam, pasti saya maafin. Tapi hukum harus berjalan. Merasa difitnah dan tak terima namanya diseret netizen dalam skandal memalukan tersebut, emosi Ustadz Solmed pun sempat meledak. Bahkan sebelumnya ia sempat membuat sayembara terbuka dengan fantastis 30 juta rupiah bagi orang yang bisa menemukan pemiliki akun yang ia tuding sudah memfitnah dirinya. Ia bahkan sempat menawarkan uang hingga 50 juta rupiah asalkan sang pelaku mau bertandang ke rumahnya dan bertanggung jawab secara gentleman. Sebab bagi Ustadz Solmed, ini bukan lagi soal uang, tapi soal pelajaran tentang tanggung jawab. Ustadz Solmed menegaskan bahwa sayembara terbuka yang ia buat masih berlanjut hingga ia akan melayangkan laporan polisi atas pemilik akun yang menyeret namanya itu. Sampai saya melapor ke Mabes Polri atau ke Polda Metro. Kalau saya sudah lapor berarti sudah tutup sayembaranya. Kan daripada saya lapor ke polisi, urusan panjang, mendingan datang ke rumah saya kasih duit nih. Belum ada yang datang, ya udah. Kalau nggak datang ya saya ke polisi aja. Ketika saya udah tawarkan siapa yang bisa membawa orang ini, kan enak tuh, pura-pura aja gini. Kita bagi dua yuk, kan gocap nih sayembara dari Solmed 2525 ya, kan enak tuh. Datang ke rumah gue kasih 50 juta. Gak dilaporin Ya enak, aman kan? Nah, saya pengen ngajarin Anda gentle. Kalau Anda sudah membuat pernyataan, Anda sudah membuat fitnah, Anda sudah membuat konten fitnah, Anda harus bertanggung jawab. Bahkan Anda bertanggung jawab pun saya kasih tuh 50 juta, asal datang ke rumah saya. Tapi kalau nggak berani, berarti Anda mau selesai di hukum. Ya udah, kita selesaikan di hukum aja, nanti saya akan berangkat kalau nggak ke Polda, ke Mabes. Di sisi lain, Ustadz Solmed baru-baru ini menggelar acara buka bersama dengan keluarga dan teman-temannya. Lantas, seperti apa keseruan Ustadz Solmed ketika menggelar acara buka puasa bersama tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Pasangan Ustadz Solmed dan April Jasmine sebelumnya menggelar acara buka puasa bersama di rumahnya. Hal itu mereka lakukan di awal bulan suci Ramadan. Tampak Ustadz Solmed dengan ramah menyambut tamu yang berdatangan di rumahnya. Terlihat pula kesibukan sang istri April Jasmine menyiapkan hidangan menu buka puasa bersama tersebut. Berbagi cerita juga, canda dan tawa terdengar riuh rendah dalam kebersamaan tersebut. Enggak, ini dong, lihat dong. Ustadz Solmed dan April Jasmine, sang istri juga mengungkapkan bahwa agenda buka puasa bersama yang digelar di awal bulan suci Ramadan digelar untuk mempererat tali silaturahmi dan mempererat ukhuwah di antara sahabat serta meningkatkan semangat para karyawan mereka. April Jasmine, sang istri, juga membongkar terkait menu-menu yang dihidangkan dalam momen buka puasa bersama tersebut. Menurut April Jasmine, menunya adalah menu khas buka puasa ala Indonesia. Yang penting mengenyangkan dan menyenangkan. Ya, agenda hari ini sebetulnya acara kecil-kecilan aja, sederhana saja. Ngundang beberapa kawan yang memang lama nggak ketemu. Kemudian karyawan juga hari pertama puasa kemarin sama keluarganya. Sekarang udah pada masuk lagi. Kita bikin buka puasa bareng-bareng. Ya dalam rangka meningkatkan semangat, tetap harus gigih, jangan lelah, apalagi alasan capek nih lagi puasa, haus nih lapar gitu. Jadi puasa dengan lapar hausnya bukan alasan untuk kita bermalas-malasan, sekaligus silaturahim, ya mempererat ukhuwah di antara kita. Nyiapin ya yang berkuah-kuah ya kan. Tadi ada bakso, terus kalau udah bakso kayaknya seblak seru gitu, pedes-pedes gimana gitu ya buka puasa. Terus kita siapin juga tentunya nasi, takut ada orang yang nggak bisa nih nggak makan nasi. Jadi ada ayam goreng, ada cumi balado, terus kita siapin juga es buah, jus jeruk, terus air putih, Buah-buahan. teh manis, buah-buahan, gorengan, standar buka puasa Indonesia. Kalau kita buka tuh paling seneng banget sama apa, gorengan ya. Gorengan harus ada tuh bakwan paling enggak. Iya, itu Pisang enak goreng banget. gitu. Tempe udah. Itu aja udah enak gitu. Cuman kan kalau ini banyak tamu masa tempe doang sama gorengan gitu kan. Ya paling enggak sederhana tapi tidak mubazir. Iya. Kan kebanyakan orang berbuka itu semuanya dihidangkan. Tapi sebetulnya yang dimakan tidak Itu banyak. aja. Ujung-ujungnya jadi mubazir, jadi Iya. sayang. Tapi mudah-mudahan walaupun menunya mungkin tidak banyak, semoga mengenyangkan dan menyenangkan. Di sisi lain, Ustadz Solmed dan April Jasmine berbagi kisah terkait anaknya di pesantren yang dikabarkan sudah bisa belajar hidup mandiri. Lantas, benarkah Ustadz Solmed lebih mudah menangis ketimbang April Jasmine ketika kangen anak di pesantren? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di sela-sela acara buka puasa bersama, Ustadz Solmed dan April Jasmine, sang istri, juga berbagi cerita terkait buah hati mereka yang kini belajar di salah satu pesantren di Malang, Jawa Timur. Ustadz Solmed mengungkap bahwa saat ini anaknya sudah terlihat mulai belajar hidup mandiri, baik dari segi penampilan maupun dari apa yang mereka makan. Jika biasanya apa yang dipakainya dulu semua diurus oleh orang tua atau ibundanya April Jasmine, maka setelah tinggal di pesantren, ia sudah bisa mengenakan kostum sesuai seleranya. Tak hanya itu, terkait apa yang ia makan pun kini tidak lagi milih-milih seperti sebelumnya. Bahkan, sang anak pun tidak menangis pada saat pertama kali ditinggal di pesantren. Ustadz Solmed dan April juga berusaha menghindari menangis di depan anak mereka saat membesuknya di pesantren. Ngelihat dia tuh tingkahnya kayak cukup pakai sarung, terus kemudian pakai peci, terus sesekali kita pernah bawa dia ke apa macam mall gitulah ya di Malang gitu. Saya liatin, ya Allah, aduh nih bocah selama ini manjanya kayak apaan tahu, tiba-tiba seperti mandirinya luar biasa, makan juga selama ini pilih-pilih,
Terus tapi kemudian di pesantren tuh Apa makanan aja? pesantren apa aja disiapin dia makan. Pokoknya di luar dugaan saya. Dan saat berangkat tidak nangis, ditinggal tidak nangis. Tidak pernah nangis. Kecuali satu dia nangis. Kangen kucingnya. Di sana tuh bukan. Ada kucingnya di sana tuh. Namanya La Dudu dan La Cucu. La Bubu udah meninggal. Waktu itu punya. Jadi tinggal La Cucu, La Dudu. Cuman itu dia. Kenapa nangis? Nah, aku kangen kucing. Itu aja saya sedih. Dia kangen kucing, kita sedih ngeliat ya Allah dia nangis gitu. Tapi emang kita enggak. Iya, Ya, kita berdua menghindari. Saya April pada prinsipnya menghindari ya, supaya gini. Kalau kita tiba-tiba nangis kan anak kan kayak kenapa? Kita jangan sampai anak nangis kita pikir anak beban kan? Iya. Pun sebaliknya jangan sampai kita terlihat nangis dipikir anak ini ada beban apa gitu. Iya. Jadi sama-sama menghindari untuk tidak nangis di depan anak. Kalau mau nangis agak ngumpet dikit. Nah, makanya saya tuh intensitas dengan anak tuh tidak sering kalau di pesantren tuh. Jadi cuman sekedar ya dah. Ya mami aja ya, ayah mau ngaji dulu gitu. Saya pergi tuh ngaji sama kiai gitu. Iya. Sok-sok cuek tapi karena ini ya, karena apa ya, khawatir saya nggak kuat gitu aja sih. Ngumpetin perasaan. Aku selalu berpikir pokoknya ini anak tuh Bahagia. udah banyak berubah banget di pondok tuh udah banyak berubah. Jadi mau kita bawain apa misalkan dikirimin gitu sama kita dari online gitu kan. Terus mereka justru lebih menikmati makan bareng teman-temannya gitu, makanan pondok. Jadi mereka bilang udah eman-eman mami, di sini makanannya enak-enak gitu. Nggak tega. Saya tuh kelihatannya aja gagah gitu ya. Tapi saya mungkin paling melo kali. April tuh kalau logikanya masuk, sedihnya bisa dia redam gitu, dia bisa alihkan. Kalau saya itu nggak bisa ngelogikain itu gitu loh. Begitu inget, saya langsung teng. Begitu ada orang nangis aja, kayak April misalnya tiba-tiba keingetan terus nangis gitu netes. Saya bisa berkali-kali lipat nangisnya tuh. Nah itu saya gitu. Jadi lebih baik saya tidak nginget, tidak kemudian, duh gue jadi inget anak gue nih, enggak ada. Kenapa? Itu buat saya menyiksa sekali perasaan saya. Makanya kalau besuk itu dalam berapa 7 bulan paling baru 2 kali ya. Dari 7 bulan itu paling saya baru 2 kali tuh ngebesuk anak. Itu pun saya biasanya sama kiai tuh. Sama kiai saya lebih baik ngaji. Nah kecuali kalau April bilang, Bi udahlah kesini peluk anaknya, kesian anaknya mungkin kangen sama kamu. Ya udah begitu peluk kitanya, cium wanginya kan. Anak kita tuh, habis itu ntar ya ayah ke mobil dulu nih mau ngambil. Padahal sih cuma mau nangis terus pakai tisu kan. Karena saya nggak mau nangis depan anak kan. Takut nanti dia kepikiran lagi, hatinya jadi merusak ya, hatinya gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen